Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita beribadah online di hari Minggu ini. Berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Persembahan adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jika Anda terbeban untuk memberi persembahan, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera. Setiap Rabu, kami mengadakan online meeting prayer jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Gereja ini terbentuk dari care group. Jika Anda ingin mengikuti care group, silahkan menghubungi gembala care group masing-masing atau elders kami. Jangan lupa, ikuti sosial media kami, ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Dan jika ada masalah yang ingin dibagikan, kami para elders akan membantu Anda. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada. Berikut pengumuman yang disampaikan. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai pagi hari ini dengan penuh semangat. Kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, amin. Selamat pagi TLCC, senang sekali kita berjumpa kembali lewat ibadah online kita
Dan kita tahu bahwa pandemi belum berakhir. Saya mendorong saudara untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan saudara. Kita akan mulai ibadah kita dan saya mendorong saudara untuk menyiapkan Alkitab, firman Tuhan, duduk dengan rapi dan menghormati Allah kita, juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita. Kita akan duduk diam dan beribadah kepada Tuhan. Ajar anak-anak juga untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kembali hari ini. Berkati kami, dan ketika puji-pujian kami naikkan kepada Tuhan, dengarlah itu menjadi pujian yang tulus dari kami, persembahan yang murni dari kami untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan menghalau setiap niat jahat si iblis yang akan merebut firman Tuhan, merebut perhatian kami dari Engkau. Kami ingin beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan Kau sendiri yang beracara. Berkati kami semua, pemain musik, pemimpin pujian, dan setiap orang yang melayani dalam ibadah kami. Tuhan akan berkati. Tuhan tolong kami semua. Kiranya kemuliaan bagi Tuhan akan turun atas kami selama kami beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuki pada firman Tuhan. Sebelum itu kita akan nyanyikan sebuah lagu. Mari kita nyanyikan Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku,
Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan, Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saatnya kami ingin duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan hadir tengah-tengah kami, mengarahkan dan berbicara langsung kepada kami. Urapi kami semua, supaya kami dituntun oleh Tuhan. Kami sendiri mendengar firman Tuhan dan kami dikuatkan, ditegur, dinasihati oleh Engkau. Bapa, terima kasih Engkau yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sampai kepada sebuah seri tentang panggilan orang-orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan dalam tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Dan saya yakin apa yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan, ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan juga menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan akan menolong kita untuk memahami panggilan kita masing-masing. Nah, hari ini kita coba melihat dalam Yesaya pasal yang ke-6. Saudara akan melihat Yesaya pasal 6, ini ayat-ayat yang sudah sangat terkenal sekali dan saudara sudah sering membacanya. Kita baca Yesaya pasal 6 ayat 1. Dan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Luar biasa. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah akan pergi untuk aku, yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Saudara, ayat-ayat ini berbicara mengenai panggilan Yesaya, dan kita akan mencoba melihat panggilan Yesaya itu, yang kita merefleksikan kepada kita bagaimana kita masuk di dalam panggilan-panggilan Tuhan. Nanti di lain-lain kesempatan kita akan melihat panggilan Nehemia, kita akan melihat panggilan Musa, kita akan melihat panggilan Yeremia. Dan kita tahu bahwa Yesaya pada saat ini pada saat dia menulis berita ini, dia mengatakan bahwa pada saat itu dia berada di bait suci, dan waktunya adalah ketika Raja Uzia wafat. Dan ini bukan hanya menekankan sebuah penanggalan kapan Yesaya melihat
penglihatan itu. Jadi bisa saja kita mengatakan bahwa dia melihat penglihatan itu dalam tahun sekian, karena pada saat itu Uzia wafat. Tetapi lebih daripada itu, ini berbicara mengenai perasaan Yesaya terhadap Uzia. Saudara akan membaca Uzia. Uzia sendiri adalah seorang raja yang luar biasa. Dia menjadi anak Daud, dia menjadi leluhur cucu Daud yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar di hadapan Allah. Dia melakukan pelayanan yang benar, menjadi raja yang benar, dan mengikuti jejak leluhur Daud. Dan dia menjadi raja yang besar. Dia berpengaruh di Mesir, dia berpengaruh di Arab, dia berpengaruh di tempat-tempat lain, dan semua orang bangsa di sekitarnya takut kepada Uzia. Dan ini dialami sendiri oleh Yesaya. Pada waktu dia melihat itu, dan ketika Uzia mati, ada kegentaran di dalam dirinya. Siapakah raja yang akan menggantikan Uzia untuk membina bangsa Israel? Siapakah raja yang akan menggantikan kedudukan Uzia dan maju menjadi raja yang benar? Dan dia tahu anak Uzia bukanlah raja yang benar. Uzia punya anak yang jahat di mata Tuhan, dan ini membuat Yesaya terpukul. Saudara akan melihat dalam ayat-ayat berikutnya, dia mengatakan, aku tinggal di bangsa yang najis bibir, bangsa yang tidak takut kepada Tuhan. Lalu siapakah yang bisa membawa bangsa ini kepada Tuhan? Siapakah yang bisa membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan? Dan dia gemetar, dan di saat itulah dia berada di bait suci, dia mendapatkan penglihatan itu, dan dia melihat Allah duduk di atas tahta. Lalu kita melihat di sini dalam ayat yang kelima, namun mataku telah melihat sang raja. Lihat di sini, Raja Uzia wafat. Dia tidak melihat sosok raja yang bisa menggantikan Uzia sebagai raja yang benar, tapi dia melihat sendiri raja di atas segala raja, dan dia sadar bahwa raja yang sebenarnya adalah Tuhan. Nah, saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 41, disebutkan di situ bahwa Yesaya sebenarnya melihat Yesus. Yesuslah raja yang sebenarnya yang dilihat oleh Yesaya. Jadi di tengah kegalauan, bagaimana bangsaku, masa depan bangsaku, bagaimana keadaan orang-orang Yahudi, bagaimana keadaan orang-orang Israel pada saat itu, dia tengah galau. Sampai kapan bangsaku ini akan kembali kepada Tuhan? Tetapi dia melihat, saudara lihat di sini, kalau kita baca di sini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dia melihat Tuhanlah yang raja, bukan Uzia. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, dia menjadi sadar Uzia bukan raja. Manusia yang ada di dunia keturunan Uzia bukan raja, Tuhanlah raja. Lalu dia melihat itu. Ketika dia melihat itu, dia berkata, dia melihat bahwa Allah yang berdaulat itu semua, dan dia melihat bahwa kalau seandainya Uzia terus bertahan, dan saudara tahu nanti Uzia pada waktu dia menjadi raja di akhir hidupnya, dia menghina Tuhan, dia melanggar Tuhan. Tidak ada harapan pada raja manusia. Harapan sesungguhnya adalah pada Tuhan. Dan ketika dia melihat Tuhan duduk di atas tahta itu, dia mendengar serafim berdiri, berkeliling, melayang-layang di seputar tahta Tuhan. Serafim adalah malaikat Tuhan yang melayang, yang berdiri, yang dilihat oleh Yesaya ini, dan berkata demikian, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Kalau dia berpikir bahwa tidak ada harapan di dalam bangsaku, semua sudah meninggalkan Tuhan,
Tapi kali ini dia mendengar berita, dia mendengar nyanyian serafim yang berkata seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi Yesaya diminta untuk melihat ke depan. Dia melihat kebesaran Tuhan, dia melihat keagungan Tuhan. Dari melihat keagungan Tuhan ini, Tuhan tanamkan visi kepada dia untuk mengenal jauh ke depan. Dengan mengenal kebesaran Tuhan lebih dalam, kita tahu akhir dari segala-galanya. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya, supaya dia menuju kepada akhir yang sama yang seperti yang Tuhan mau. Saudara lihat di sini, saudara. Kalau dia mengatakan dia melihat kemuliaan Tuhan dan Tuhan berdaulat, artinya aku tahu ujungnya, maka aku akan terlibat di situ. Jadi Tuhan melalui melihat kebesaran Tuhan, Yesaya dituntun oleh Tuhan untuk melihat visi ke depan. Bukan melihat visi saat ini. Dia diminta untuk melihat visi yang jauh ke depan. Saudara tahu, pada waktu Yesaya melihat penglihatan ini, dia sudah menjadi seorang nabi. Dia melayani Tuhan, dia berada di dalam bait Allah, dia dipanggil oleh Tuhan. Tapi penglihatan ini Tuhan ingin menunjukkan kepada dia, Yesaya, lihat jauh ke depan. Jangan hanya menjadi nabi yang menjadi rutinitas saja. Tuhan ingin supaya Yesaya melihat visi ke depan. Dari sini kita belajar, saudara. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melihat kebesaran Tuhan. Kalau saudara melihat, mengalami kebesaran Tuhan, seharusnya saudara tahu bahwa Tuhan memberikan visi kepada saudara. Kalau saudara tahu akhir dari seluruh dunia ini, saudara sudah tahu, saudara belajar dari Alkitab bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, bagaimana Tuhan datang, dan bagaimana akhir dari dunia ini. Saudara seharusnya hidup sesuai dengan visi itu. Saudara harus tahu, lihat ke depan. Kalau kita melihat ketika dia mengatakan bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, kita seharusnya melihat visi itu kepada orang-orang di sekitar kita, ke negara kita, bangsa kita, bagaimana Tuhan berencana terhadap bangsa kita. Kalau seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, tidak ada yang mustahil bahwa bangsa kita pun penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Tapi ironisnya, saudara, kalau Tuhan yang berdaulat, yang menciptakan alam semesta ini, yang nantinya akan mengakhiri semua alam semesta ini dan membuat manusia tunduk kepadanya, dia menciptakan manusia dan menentukan jalan sejarah manusia. Tuhan yang punya rencana terhadap manusia, kita tahu bahwa manusia harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Lalu kenapa kita tidak setia kepada rencana Tuhan? Ironisnya, kita umat-umat yang ditebus, kita punya plan sendiri, kita punya rencana sendiri, kita punya visi sendiri. Kalau aku sudah sekarang bekerja, aku kuliah, nanti aku akan bekerja. Setelah aku bekerja, aku akan punya anak, aku akan menikah dan punya anak, aku akan punya rumah segini, aku akan punya rumah segitu, aku akan berinvestasi ke sini dan aku akan berinvestasi ke situ. Kenapa kita hanya berpikir tentang visi duniawi? Kenapa kita nggak masuk dalam rencana? Padahal kita sudah melihat kebesaran Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara masuk ke dalam kebesaran Dia, melihat kebesaran Dia, dan masuk dalam rencana-rencana itu. Pikirkan, bukankah kita harus berpikir, kalau akhir dunia ini ada dalam rencana Tuhan, dan kalau kita akan kembali kepada Dia, sudah kasih kita berpikir, investasi surgawi apa yang kita tanam bagi Tuhan. Pikirkan visi itu, saudara. Kalau kita katakan rumah kita harus lebih besar, kita harus punya visi duniawi, kenapa nggak kita berpikir tentang visi surgawi? Toh kita akan pergi ke sana. Sederhananya begini, kalau kita pikir secara duniawi, pada waktu kita meninggal dunia, berapa harta yang akan kita tinggalkan buat anak-anak kita? Berapa kekayaan yang kita bagikan kepada anak cucu kita? Kalau kita berpikir duniawi, Tuhan mengajak kita untuk berpikir yang jauh lebih besar. Kita tidak berdaulat atas hidup kita sendiri, tapi kita berdaulat, Tuhan yang berdaulat, dan kita akan kembali kepada Dia. Lalu seharusnya kita berpikir, pada waktu kita meninggal,
berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Tahun ini berapa jiwa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan? Tanam visi itu. Kalau Yesaya melihat bangsanya tidak benar, dan dia lihat bumi penuh kemuliaan nama Tuhan, artinya seluruh bangsa akan percaya kepada Tuhan, maka saudara harus hidup dengan visi itu. Bagaimana caranya saya hidup supaya bumi penuh dengan kemuliaan nama Tuhan? Jadi langkah pertama, saudara harus mengakui kebesaran Tuhan, baru saudara akan mendapatkan visi Tuhan. Kedua, kita akan melihat di situ bahwa kita harus menyadari keberdosaan kita. Pada waktu Yesaya melihat tentang kebesaran Tuhan itu, dan dia berkata dalam ayat yang kelima, celakalah aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tidak ada seorang pun yang kalau berhadapan dengan Sang Maha Kuasa tidak gemetar. Semua pasti gemetar. Pada saat kita melihat kebesaran Tuhan, dan kita seharusnya bisa merefleksikan keadaan kita, dan kita merasa bahwa kita berdosa. Minggu lalu coba kita perhatikan bagaimana Petrus ketika dia menyadari bahwa Tuhan begitu besar. Dia melihat Yesus bukan hanya sebagai guru, dia melihat Yesus sebagai Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Saudara melihat keberdosaan kita, ketidakberdayaan kita dibanding dengan kebesaran Tuhan. Baru saudara akan melihat pentingnya saudara terlibat di dalam visi itu. Kenapa? Kenapa kita harus menyadari keberdosaan? Pertama, supaya kita melakukan visi Tuhan. Waktu kita melakukan visi Tuhan, visi Allah, kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri. Coba pikirkan, Yesaya sebagai orang berdosa, lalu diutus Tuhan untuk kepada bangsa yang berdosa. Aku najis bibir, lalu aku diutus Tuhan kepada bangsa yang najis bibir. Siapa yang bisa melakukan semuanya itu? Aku lemah, sama seperti bangsaku lemah. Aku tidak berdaya. Dengan demikian, kalau kita sebagai orang yang mau terjun di dalam pelayanan, mau terjun dalam visi Tuhan, kita mesti melihat kepada diri kita sendiri. Kita sebagai orang berdosa, bagaimana kita bisa melakukan tugas yang besar ini? Kalau bukan Tuhan sendiri yang terlibat. Aku orang berdosa, Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu. Dengan menyadari keberdosaan kita, waktu kita melakukan visi Tuhan, seharusnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian waktu kita menyadari keberdosaan kita, kita akan menyadari betapa besarnya dampak dari dosa itu. Wah, ini yang dilakukan oleh yang terjadi pada Yesaya. Dia merasa nggak berdaya, dia binasa. Aku binasa. Tidak ada seorang pun yang bisa datang melihat Tuhan dengan keadaan seperti berdosa. Lalu dia berkata, celakalah aku binasa. Memang seperti itu, saudara. Ia tinggal di bangsa yang najis bibir, semua berdosa, dan semua orang-orang bangsanya menyadari betapa, dan dia menyadari betapa menjijikkan dosa itu. Dan dia tahu ketika dia berhadapan dengan Tuhan, bahwa setiap orang berdosa akan binasa kalau berhadapan dengan Tuhan. Masalahnya adalah tidak semua orang tahu dampak dari dosa. Saudara tahu dampak dari dosa. Saudara belajar dari firman Tuhan, upah dosa ialah maut, dan kita akan mendapatkan kebinasaan kalau kita berdosa. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak mendapatkan keselamatan? Mereka tidak tahu, mereka hidup dosa biasa saja bagi mereka. Dan inilah menjadi tugas kita. Saudara harus menunjukkan, memberitahu kepada orang-orang lain, bagaimanakah dampak dosa itu. Tunjukkan kepada mereka. Kalau saudara tahu bahwa dosa itu dampaknya membinasakan, saudara akan lihat orang-orang di sekitar. Saya punya teman di kantor, di rumah saya,
di tetangga saya yang tidak kenal Tuhan Yesus dan hidup di dalam dosa. Kalau saudara tahu betapa besarnya dampak dosa, saudara akan memberitahu kepada dia. Memberitahu kepada orang tersebut bahwa ada dosa yang saudara tanggung dan saudara harus dibinasakan karena dosa itu. Jadi, dengan menyadari betapa keberdosaan kita itu, kita akan menyadari betapa besarnya dampak dosa. Kemudian, supaya kita tahu, yang ketiga, kenapa kita harus menyadari keberdosaan kita, supaya kita tahu jalan keselamatan. Lihat apa yang dilakukan oleh Yesaya untuk dapat menghapus dosanya. Nggak ada. Dia tidak melakukan apapun supaya dosanya diampuni. Kalau dilihat di sini, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya. Ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Lihat, perhatikan. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dengan menyadari itu, dia tahu bahwa ada keselamatan, ada jalan untuk penghapusan dosa. Manusia berusaha supaya dosanya diampuni, tetapi keselamatan hanya ada dari Tuhan. Keselamatan tidak dari diri kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh serafim ini? Dia melakukan mengambil bara yang panas itu, menyentuhkan kepada bibirnya dan mengatakan, dosamu sudah. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Saudara tahu itu. Hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Tapi masalahnya, kalau sudah tahu jalan itu, tapi kabar itu tidak kita beritakan kepada orang lain. Yesaya tahu keberdosaan dia, sehingga dia tahu akibat dari dosa itu. Dia tahu orang-orang yang tidak mengenal jalan keselamatan, sehingga dia terbeban. Aku harus beritahu kepada mereka jalan itu. Aku harus beritahu kepada mereka jalan itu. Jadi ini yang dilakukan oleh Yesaya ketika dia datang kepada Tuhan dan dia menyadari betapa berdosanya dia. Terus kita akan melihat lagi, kalau saudara mau masuk ke dalam visi Tuhan, bagaimana sih caranya Tuhan? Bagaimana caranya supaya aku bisa masuk dalam rencana Tuhan? Kok ada orang yang begitu besar, yang seorang yang sederhana, tapi melakukan pekerjaan yang begitu besar? Kok bisa seperti itu? Saudara lihat ini, ketika dia dihapuskan dosanya, ayat yang ke-8 berkata, lalu aku mendengar Tuhan berkata. Aku mendengar Tuhan berkata. Jadi yang langkah berikutnya, jadi saudara melihat kebesaran Tuhan. Pertama, dari melihat kebesaran Tuhan itu saudara tahu ada visi Tuhan. Lalu saudara melihat keberdosaan kita. Dari tahu bahwa kita berdosa, kita akan menyadari betapa pentingnya menjalankan visi Tuhan itu. Lalu yang ketiga, kita mendengar suara Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Tuhan sendiri ketika dia menyadari dosanya, dia diampuni dosanya. Tuhan sendiri datang kepada Yesaya dan berkata sesuatu kepada Yesaya. Dan Tuhan sendiri yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Tuhan yang ngomong sama Yesaya. Nah, kita tahu beberapa nabi dalam perjanjian lama. Saudara baca dalam kisah-kisah dalam Alkitab, banyak nabi yang mendapatkan penglihatan dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Musa, waktu dia mengembalakan kambing domba, dia mendapat penglihatan ada semak belukar yang ada apinya tapi tidak terbakar. Musa diutus oleh Tuhan. Ada penglihatan seperti itu. Dan Yeremia mendapatkan penglihatan. Paulus mendapatkan penglihatan. Di tengah jalan ke Damsyik itu, dia bertemu dengan Tuhan. Lah saya apa? Saya tidak tahu.
Bagaimanakah saya bisa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata-kata kepada saya, mendengar suara Tuhan sama seperti saya mendengar suara Tuhan? Bagaimana caranya saya mendengar suara Tuhan? Dan mungkin saudara mendengar kesaksian orang-orang yang berkata, aku mendapat penglihatan seperti ini ketika aku tidur, saya mendapat bayangan seperti ini. Bisa saja Tuhan melakukan seperti itu. Tetapi saudara, Allah memberikan kepada kita Alkitab, di mana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan ini. Dan melalui Alkitab inilah saudara bisa melihat kebesaran Tuhan. Saudara baca Alkitab, saudara melihat kebesaran Tuhan melalui Alkitab sama seperti Yesaya melihat kebesaran Tuhan. Pada waktu saudara baca Alkitab, saudara akan sama seperti Yesaya menyadari betapa berdosanya kita. Betapa berdosanya kita. Pada waktu saudara membaca Alkitab, saudara akan melihat bahwa Tuhan sendiri berkata-kata kepada saudara melalui firman Tuhan. Dia berbicara mengenai rencananya kepada orang-orang percaya pada masa perjanjian baru, kepada saudara dan saya. Dia beritahukan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan. Masalahnya adalah mungkin kita sama seperti orang-orang pada zaman itu. Lihat, saya akan membacakan kepada saudara dari firman Allah yang hidup, supaya saudara lebih memahami bagaimana beratnya Yesaya ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, pergilah. Ayat yang ke-9, saudara, Yesaya pasal 6 ayat 9. Dan Tuhan berfirman, pergilah, katakanlah kepada umatku begini, meskipun kamu telah berulang-ulang mendengar perkataanku, kamu tidak mengerti. Meskipun kamu telah melihat mujizat-mujizat yang kulakukan, kamu tidak tahu artinya. Ayat 10, pengertian mereka tumpul, telinga mereka tertutup, dan mata mereka terkatup. Aku tidak mau mereka mengerti atau mendengar, atau mereka melihat atau berbalik kepadaku untuk disembuhkan. Mungkin saja saudara tidak bisa melihat visi Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak melihat rencana Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara sama seperti Yesaya ketika dia belum dipanggil untuk tugas khusus ini. Pelayanan itu ya begitu-begitu aja tiap minggu, nggak ada visi ke depan. Saya melakukan ini, saya melakukan itu, rutinitas tanpa ada visi ke depan. Kenapa aku tidak bisa melihat itu? Mungkin saudara, sebenarnya Tuhan berbicara kepada sini. Saudara tahu itu, saudara tahu visi itu, saudara bisa melihat visi itu. Tapi masalahnya, telinga kita sering tertutup dan gak mau dengar. Ini terlalu berat, gak mungkin buat saya. Tidak mungkin bukit saya, karena tugas saya bukan di situ. Mata kita tertutup untuk tidak melihat rencana-rencana Tuhan. Saudara, ini powerful sekali Alkitab. Banyak orang takut membaca Alkitab karena mereka akan ditegur oleh Tuhan. Mereka akan diarahkan oleh Tuhan. Tapi saya yakin saudara mencintai Alkitab. Mencintai Alkitab bukan cuma karena saudara mau membaca Alkitab itu, bukan. Mencintai Alkitab karena saudara mencintai Tuhan dan ingin turut apa kata Tuhan. Satu kali ketika saya berjalan bukan berjalan, mengendarai, dan sebelum saya mengenal Tuhan, saya mengendarai kendaraan dan saya melihat orang-orang di pinggir-pinggir jalan, mereka duduk. Dan Tuhan berkata kepada saya itu, bagaimana dengan keselamatan mereka? Saya membaca Alkitab, saya memastikan bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Memastikan, dan berkali-kali memang Tuhan mengatakan demikian, bahwa itu menjadi tugasmu, aku ingin mengutus engkau.
Dan sulit sekali bagi kita untuk meninggalkan segala sesuatu, untuk setia kepada panggilan Tuhan. Tapi ini untuk kita semua, saudara. Untuk kita semua. Jadi pada waktu saudara mendengar firman Tuhan, Tuhan tidak berbicara kepada saudara melalui penglihatan-penglihatan itu. Saudara tidak melihat itu. Tapi karena saudara punya Alkitab dan saudara bisa melihat Tuhan di sini, dan saudara bisa mendengar suara Tuhan di situ. Ketika dia berkata, pergi, aku mengutus engkau. Pergilah, aku menutus engkau. Baca firman Tuhan, kita mendapatkan visi Tuhan. Jadi ketika saudara membaca, jangan beratkan telingamu, jangan tutup matamu, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Berkali-kali kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berkata, ya benar, benar, amin. Tapi aminnya hanya sehari, 2 hari, paling lama seminggu. Minggu depan kita sudah lupa. Saudara, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan visi yang Dia berikan kepada kita bisa kita dengar melalui firman Tuhan. Ketika Dia berkata, lalu Tuhan berkata kepadaku, kepada Yesaya. Dia juga berkata kepada saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, kita harus patuh pada panggilan Tuhan. Yesaya segera menjawab tanpa keraguan, ini aku, utuslah aku. Pasti, ini aku, utuslah. Yang ada pada saat itu, dia tidak melihat orang lain, dia hanya melihat dirinya sendiri. Ini aku, utuslah aku. Dan ini bisa sampai ketika dia melihat, wow, rencana Tuhan begitu luar biasa dan tidak bisa dihalangi. Ketika dia melihat, wah, begitu agungnya Tuhan. Dan ketika dia melihat betapa berdosanya dia, lalu dia menyadari bahwa Tuhan mau memakai dia. Gak ada keraguan dari Yesaya untuk mengatakan, ini aku, utuslah aku. Kita mungkin berpikir bahwa aku bisa saja melakukan visi Tuhan kalau visi itu ringan. Tapi tidak ada yang ringan bagi Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesaya ini ketika dia mengatakan, apa yang terjadi pada Yesaya ketika dia mengatakan, ini aku, utuslah aku, dia tidak membayangkan beratnya visi itu. Lihat, Yesaya mengatakan, aku tinggal di sebuah bangsa yang najis bibir. Dan Tuhan berkata, aku akan mengutus engkau kepada bangsa itu, tapi telinga mereka berat untuk mendengar, mata mereka sulit untuk melihat, hati mereka sulit untuk memahami. Kamu silakan khotbah kepada orang-orang yang seperti itu. Gimana Tuhan? Tuhan suruh saya pergi memberitakan itu kepada orang-orang itu, tapi mereka telinganya, Tuhan sendiri mengatakan telinganya berat untuk mendengar. Tapi bagi Yesaya, bukan masalah berat atau tidaknya, bukan melihat hasil dari apa yang dia lakukan. Bagi Yesaya yang penting aku taat kepada Tuhan. Aku tidak peduli seperti apakah hasilnya itu nanti. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kapan itu terjadi? Aku tidak tahu. Dia berkhotbah kemana kemari, dan dia tidak melihat pemulihan bagi bangsanya. Dia tidak melihat pemulihan bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yehuda. Dia tidak lihat itu, tapi dia tetap mengkhotbahkan firman Tuhan. Dia tetap memberitakan kebenaran. Bagi kau, saudara dan saya, adalah kesetiaan kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa melihat hasilnya. Di mana Tuhan? Aku tidak melihat bumi penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Aku tidak melihat itu. Aku hanya melihat banyak sekali orang jahat. Aku hanya melihat banyak sekali orang berdosa. Aku melihat banyak sekali nama Tuhan dilecehkan. Kapan bumi itu penuh dengan kemuliaan nama Tuhan? Tapi Tuhan mengatakan yang penting
penting adalah saudara taat kepada Tuhan. Saudara tidak usah melihat bagaimana hasilnya itu nanti, karena sudah tahu hasil akhir dari semuanya ini, bahwa bumi akan penuh kemuliaan nama Tuhan. Itu kepastian, itu bukan mudah-mudahan, itu kepastian. Karena sekalipun saudara tidak melihat itu sekarang, saudara akan melihat itu nanti. Yesaya tidak melihat itu ketika dia mengatakan, Mesias akan datang. Dia tidak melihat itu, tapi dia melihat kebesaran Mesias. Dia melihat kebesaran Allah, dan dia yakin hidup di situ. Saudara harus yakin seperti itu, karena suatu saat dia akan datang. Yesus sendiri akan datang. Saudara tahu itu kan? Dia sendiri akan datang penuh dengan kemuliaan. Visi itu ada. Masuk ke dalam visi itu. Beritakan Injil kepada orang. Apakah mereka mau taat atau tidak? Nggak peduli. Yang penting saudara setia memberitakan Injil itu. Saudara taat memberitakan Injil itu. Taat saja, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, kalau untuk apa saya datang ke situ? Capek. Buang-buang waktu. Saya berkali-kali datang ke situ, tidak mendengarkan firman Tuhan dan dia tidak bertobat. Intinya, bukan dia hasilnya seperti apa. Hanya Tuhan melihat, kamu mau taat nggak? Pergi ke sana, beritakan firman Tuhan. Berat, tapi taat nggak kamu? Taat saja kepada Tuhan, lakukan itu. Jadi, kalau sekali lagi saat ini Tuhan berkata kepada saudara, sama seperti dia berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apa jawab saudara? Ini aku, Tuhan, utuslah aku. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar dari Yesaya pagi hari ini. Bagaimana Tuhan memakai Yesaya, menyatakan kebesaran Tuhan kepada Yesaya. Kami juga tahu bahwa Tuhan menyatakan kebesaran-Mu kepada kami. Menyatakan dosa-dosa kami. Menyatakan bahwa banyak orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar Tuhan mau pakai kami. Hamba-Mu rindu agar kami semua mampu untuk dapat berkata sama seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Biarlah kami masuk dalam rencana Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya di antara kami semua, bila ada yang ingin masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan semakin singkapkan rencana-rencana yang lebih besar lagi kepada mereka. Kami berdoa Bapa, pasti Tuhan, setiap orang-orang percaya kepada Tuhan, ada tujuan hidupnya yang Tuhan tetapkan kepada mereka. Karena itu nyatakanlah kepada kami. Dan bila ada orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka belum percaya kepada Tuhan, biarlah mereka mendengarkannya dan mengatakan bahwa hanya Tuhanlah jalan keselamatan. Tuhanlah yang mampu untuk menghapus dosa. Satu-satunya cara supaya dosa bisa diampuni adalah untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu biarlah Tuhan, firman Tuhan ini akan terus tersebar, mengalir, dan didengar sebanyak mungkin orang, dengan mereka berubah hidupnya dan kembali kepada Tuhan. Berkati kami semua, dan tolonglah kami untuk terus hidup sesuai dengan jalan dan visi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Daniel Moksin untuk firman Tuhan pada hari ini. Sangat memberkati kita semua. Dan mari kita merespon di firman Tuhan pada hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Ini Aku Semua Milikmu. Kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang setia dan sejati. Ini aku semua milikmu. 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 Ini aku semua milikmu
Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah beribadah, dan saatnya saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang penting untuk saudara simak. Silakan saudara memperhatikan anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah kalau tidak ada keperluan yang penting sekali untuk keluar rumah. Karena begitu kita keluar dari rumah, kita membawa virus itu ke rumah kita, dan seisi rumah kita bisa sakit, dan kita akan merepotkan banyak orang. Kita tahu bahwa Allah memang bisa mengendalikan semuanya, tapi Allah ingin supaya kita punya hikmat untuk hidup di dunia ini. Jadi tetap di rumah, saudara, tetap rajin cuci tangan, memakai hand sanitizer, saudara menjaga dan mengajar kepada anak-anak yang masih kecil untuk tetap menjaga dan tidak bertemu dengan banyak orang. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa selama kita ibadah online, kita tetap berkomunikasi satu sama lain. Saudara yang terlibat dalam diskusi buku, saya sudah banyak mendengar laporan-laporannya, saudara aktif, saya bersyukur untuk itu. Ini supaya saudara menjaga spiritual rohani saudara di hadapan Tuhan, saudara tetap terpelihara di dalam Tuhan. Dan penting sekali saudara untuk baca Alkitab supaya saudara tetap setia memelihara iman saudara kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan persembahan, saudara silakan, kalau saudara digerakkan Tuhan, terbeban untuk dapat menyokong pelayanan firman Tuhan, melayanan melalui TLCC, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui nomor rekening atau melalui QRIS yang saudara bisa akses. Dan saudara bisa bertanya mungkin kepada bisa bertanya kepada sekretariat, kepada gereja, apakah persembahan saudara sudah masuk atau belum. Jadi silakan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mampu. Tuhan ingin supaya kita punya hati yang terbeban di dalam pelayanan firman Tuhan. Itu saja, kita akan tetap berada dalam ibadah online sambil menunggu keadaan, dan saya harap saudara tetap setia sampai satu saat Tuhan memulihkan segala sesuatu, kita bisa bertemu sekali lagi dalam ibadah offline, online, onsite kita. Mari kita berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau saja. Ketika kami melihat kemuliaan Tuhan, biar itu membawa kepada kami kesadaran betapa kecilnya kami, betapa agungnya Engkau, dan kami harus tunduk kepada rencana Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat TLCC dimanapun mereka berada. Tuhan pelihara hidup mereka, Tuhan jaga. Tuhan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan untuk hidup. Seperti janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan. Karena itu Bapa, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dengan segenap usaha mereka, supaya mereka ada kecukupan kebutuhan bagi keluarga mereka. Kami berdoa supaya Tuhan terus menjaga dan melindungi jemaat-Mu dari sakit penyakit. Lindungi mereka dari virus corona, lindungi mereka dari bahaya, dan juga lindungi mereka supaya mereka tidak membelokkan iman mereka, tidak runtuh dan tidak gugur iman mereka. Hamba-Mu berdoa Bapa, supaya Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Kami teringat untuk Asaf yang sedang terbaring sakit karena virus corona. Hamba-Mu berdoa, Tuhan pulihkan dia, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan angkat penyakitnya, Tuhan berikan kekuatan. Dan kami yakin, kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan Asaf. Hamba tidak tahu bagian-bagian lain dari pergumulan dihadapi oleh jemaat TLCC, tapi kami tahu bahwa Allah mengerti itu, dan Allah siap menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan anak-anak Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, tolonglah mereka.
Nah, mau berdoa biarlah kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatannya dari Roh Kudus, beserta dengan seluruh umat Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday saudara-saudara, Tuhan berkati. Sampai ketemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita beribadah online di hari Minggu ini. Berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Persembahan adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jika Anda terbeban untuk memberi persembahan, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera. Setiap Rabu, kami mengadakan online meeting prayer jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Gereja ini terbentuk dari care group. Jika Anda ingin mengikuti care group, silahkan menghubungi gembala care group masing-masing atau elders kami. Jangan lupa, ikuti sosial media kami, ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Dan jika ada masalah yang ingin dibagikan, kami para elders akan membantu Anda. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada. Berikut pengumuman yang disampaikan. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.